Salam, saudaraku. Kiranya damai sejahtera Kristus Yesus menyertai kita semuanya. Dan berjumpa kembali sore hari ini untuk kembali kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami bersyukur untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan pada kami, di mana kami diizinkan Tuhan untuk kembali menikmati firman Tuhan. Untuk itu Tuhan berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur Daud, pasal 91 ayat 1 dan 2 dan 14. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita loncat ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tahun 2020, banyak orang menggantung harapan tahun ini adalah tahun kesuksesan, tahun berkemenangan. Tetapi tidak disangka pada awal tahun virus corona pertama ada di Wuhan, negeri Cina, itu menyebar ke seluruh dunia dan sampai kepada negara kita. Kematian di mana-mana dan membuat orang menjadi takut. Banyak negara yang menutup diri, jaga jarak, karena takut terpapar virus. Sebagai dampak dari COVID-19 ini, maka banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak karyawan yang di-PHK, banyak pengangguran, banyak kejahatan yang membuat takut. Orang ketakutan. Sehingga mereka berusaha untuk mencari perlindungan. Bagaimana cara supaya terhindar dari COVID-19 ini? Produk masker langsung berada di mana-mana. Orang mengenakan masker, orang cuci tangan, orang menjauhkan diri dari orang lain. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari COVID-19. Takut mati. Dan beberapa hari yang lalu saya mendengar dari orang-orang Kristen. Dia mengatakan supaya bebas dari serangan COVID-19. Perkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Pagi hari, siang hari, dan sore hari. Itu membuat saya merenung berpikir. Apa iya dengan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 3 kali dalam sehari, benarkah orang itu akan terlepas dari virus corona? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang dalam pasal ini dijelaskan aman dalam perlindungan Tuhan. Walau 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa orang percaya. Amin. Tetapi yang menjadi masalah, orang menjadikan ayat ini
seperti mantra. Karena latar belakang saya dulu juga bukan orang percaya. Saya menggunakan kalimat mantra, dibacakan. Nah, sekarang orang-orang Kristen juga melakukan seperti itu. Saudaraku, sudah jelas dalam ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ke-14. Orang yang akan terbebas dari bala sampar, dari sakit penyakit, dari musibah, adalah orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk itu artinya tinggal. Orang yang tinggal diam di dalam naungan yang maha tinggi. Orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan terlepas dari serangan itu. Dari virus itu. Dari sampar. Dari sakit penyakit. Dari mara bahaya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, orang yang tinggal diam di dalam Tuhan itu, keadaan rohaninya seperti apa? Atau saya katakan, siapa yang boleh tinggal diam di dalam perlindungan yang maha tinggi? Yang boleh tinggal di dalam naungan yang maha kuasa? Siapakah orang yang layak tinggal di sana? Siapakah orang yang layak duduk di sana? Yang nanti akan mendapat pertolongan dari Tuhan, yang nanti akan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 24. Ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang maha kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini artinya apa? Orang yang duduk dalam naungan Tuhan, orang yang akan mendapat perlindungan dari Tuhan, orang yang akan dijauhkan dari sampar, adalah orang yang bersih tangannya dan hatinya. Ini artinya apa buat kita? Orang yang suci. Kesucian hati, kesucian dalam perilaku, itu penting. Apa artinya jikalau kita baca firman Tuhan berulang kali, misalnya 3 kali dalam sehari, tetapi hidupnya tidak di dalam kesucian? Tangannya tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya penuh dengan tipu muslihat. Hatinya penuh dengan sumpah serapah. Tidak akan ada perlindungan dari Tuhan. Jadi saudara, bukan hanya membaca. Yang penting itu melakukan firman dalam hidup ini. Pemazmur katakan, yang boleh naik di atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempat kudus Tuhan, adalah orang yang bersih tangannya. Orang yang hatinya bersih. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ini orang yang akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Kesucian itu sangat penting. Sebab Matius pasal 5 ayat 18 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Orang yang hati suci akan melihat Tuhan, akan melihat karya Tuhan, akan melihat pertolongan Tuhan, akan melihat dan mengalami mujizat dari Tuhan. Kalau hati kita kotor, ingat, Tuhan itu maha suci. Padanya tidak ada dosa noda sedikit pun. Dia maha sempurna. Jikalau hidup kita suci, pasti ada bersama Dia. Dia bersama kita. Tetapi kalau hati kita kotor, hati kita najis, perbuatan kita najis,
pertolongan Tuhan itu tidak akan ada. Pertolongan Tuhan tidak akan dirasakan karena hati kita. Pasal 15 kita Mazmur. Daud juga bertanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu yang tinggal? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Tidak bercela berarti hidupnya benar. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yang melakukan apa yang adil, hidupnya adil. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Jadi tidak hanya kamuflase, tidak berpura-pura, tetapi mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Yang tidak menyebarkan fitnah atau hoak dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Teman itu bisa teman hidup kepada istri atau suami. Bisa teman dalam gereja. Bisa teman dalam pekerjaan. Bisa teman dalam masyarakat. Dan banyak. Tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menggosipkan orang lain. Itu orang yang boleh duduk di dalam naungan Tuhan. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita sudah berjanji, tepati janji, walaupun mungkin itu rugi. Itu yang boleh duduk di dalam naungan Tuhan. Ayat 5, yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba. Hati-hati. Saudara, kalau ada saudara di antara saudara yang mendengar firman ini, menjalankan riba, saudara tidak akan mendapat perlindungan Tuhan. Tuhan murka. Karena katakan ini, tidak bisa duduk dalam naungan Tuhan. Nah, orang yang boleh duduk, itu yang tidak mengambil riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi Tuhan menuntut kesucian, menuntut kemurnian. Tuhan menuntut perbuatan kita yang baik, perbuatan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab sudah menyatakan bahwa yang tinggal diam di dalam naungan Tuhan adalah orang yang suci hatinya. Orang yang murni hatinya. Orang yang bersih di hadapan Tuhan. Yohanes 15 ayat 3. Kamu sudah bersih karena firman yang aku katakan kepadamu. Jadi apabila orang percaya, senantiasa bergumul, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berusaha sekuat tenaga melakukan firman Tuhan, hidupnya itu bersih. Orang yang seperti inilah yang layak menerima perlindungan Tuhan. Orang yang seperti inilah yang akan dijauhkan Tuhan dari sakit sampah. Jadi bukan hanya dibacakan pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Itu menjadikan Alkitab ini mantra. Salah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Hidup suci, hidup kudus, hidup benar. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Itu yang akan mengalirkan pertolongan Tuhan. Itu yang akan memberikan mujizat dalam hidup kita. Bertobat, saudara. Jangan pernah membacakan Alkitab untuk sesuatu. Firman ini harus dilakukan. Jadi itu yang pertama. Supaya bebas dari sampah, sakit, penyakit, dari mara bahaya, dari kesulitan, dari penderitaan. Satu, hidup dalam kesucian. Yang kedua, dalam Mazmur tadi, ayat yang kedua,
akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Yang kedua, supaya bebas, terhindar, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam sukacita, tetap dalam damai sejahtera, adalah orang yang percaya, orang yang beriman. Sebab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, saya bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita perlu iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Orang bisa baca Alkitab ini tanpa mengimani, tanpa meyakini, maka tidak akan terjadi apa-apa. Orang Kristen mungkin bisa baca firman ini 3 kali dalam sehari, tetapi tanpa mengimani, tidak akan berkenan. Iman itu penting. Yang mendapat perlindungan, mendapat perkenanan Tuhan, mendapat keselamatan dari Tuhan, itu orang yang beriman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena dalam Ibrani juga pasal 10 ayat 38 dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam kitab Nabi Habakuk juga dikatakan di sana, pasal 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh iman. Oleh percayanya. Percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah berpangku tangan. Dia tidak pernah diam. Dia bukan penonton, tetapi Dia yang benar-benar turun tangan menolong saudara yang percaya. Melepaskan kita. Membentengi kita. Bukan hanya dari sampar saja. Dari panah api yang diluncurkan oleh kuasa setan. Kita dapat perlindungan dari Tuhan. Jadi saudara, saya kembali ulang lagi. Bukan yang membacakan yang dilindungi Tuhan, tetapi yang sungguh-sungguh hatinya suci, hatinya murni, perbuatannya benar, dan yang memiliki iman pada Tuhan. Itu yang akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, terapkan dalam hidup kita. Jangan melihat orang lain aja tidak banyak baca tapi dia tidak lakukan. Kenapa saya harus melakukan? Saudara, keselamatan bukan urusan orang lain, keselamatan urusan diri kita. Kalau hidupmu ingin diberkati, kalau hidupmu ingin disembuhkan, kalau hidupmu ingin diselamatkan, mari percaya kepada firman Tuhan. Mari imani firman Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan dalam hidup ini. Bukan hanya bicara, tetapi kita perlu melakukannya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 11, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada Yesus. Diselamatkan. Iman kepada Yesus. Diberkati. Ada ayat di dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Dan jangan lupa merenungkannya supaya engkau dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Banyak orang mengatakan, cuma membacakan. Lihat Yosua aja cuma membacakan. Saudara lihat itu. Konteksnya apa? Membacakan di dalam ibadah dan sampaikan renungannya. Jadi bukan hanya kita baca, udahlah nggak usah berlakukan, yang penting kita baca. Itu satu hal yang keliru.
memperkatakan atau membacakan dan merenungkannya siang dan malam. Saudara ingin terlepas dari bala sampah, saudara ingin lepas dari segala macam kesulitan, renungkan firman Tuhan. Walaupun sekarang banyak pengangguran, banyak usaha yang rugi, banyak usaha yang bangkrut, mungkin saudara salah satunya yang di PHK. Saudara renungkan firman Tuhan, bacakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan Tuhan katakan, engkau akan dibuatnya berhasil. Coba saya baca ya, pasal 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bacakan, renungkan, supaya engkau bertindak hati-hati. Sama dengan Mazmur. Bertindak hati-hati, perbuatan kita yang benar, perbuatan kita baik, perbuatan kita menjadi berkat, perbuatan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Perjalanan hidupmu akan berhasil sampai kepada titik akhir. Usahamu akan berhasil, rumah tanggamu, sekolahmu, rencanamu, apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Renungkan, lakukan, terapkan, nyatakan dalam hidupmu. Wahyu pasal 1 ayat 3. Diberkatilah orang yang membaca, yang mendengar, dan mentaatinya. Orang yang membacakan firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, meresapinya, dan mentaatinya. Itulah yang disebut diberkati Tuhan. Jadi tidak hanya membaca, mari renungkan, mari terapkan dalam firman, dalam hidup ini. Matius pasal 20, pasal 7, jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang membaca firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, dia seumpama orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika hujan, ketika banjir, angin melanda, rumah itu tidak roboh. Jadi bukan hanya membaca, saudara. Mari lakukan supaya kita kuat. Tidak akan roboh, tidak akan goyah walaupun banyak kesukaran. Kalau saya melihat sekarang, orang yang percaya dan yang tidak percaya dengan kasus COVID ini semua sama takutnya. Kenapa bisa begitu? Apakah tidak percaya Tuhan? Mereka percaya Tuhan. Bahkan ada yang stres. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, firman itu hidup dan berkuasa. Orang yang bernaung dalam naungan Tuhan dibebaskan Tuhan. Orang yang tinggal diam dalam Tuhan, yaitu orang yang suci hatinya, orang yang percaya kepada Tuhan, itu yang diselamatkan, akan dilepaskan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Siapa yang hatinya murni, siapa yang hatinya bersih, yang percaya kepadanya, dia layak menerima pertolongan.
Karena itu kasih Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan. Jangan hanya baca seperti mantra, tetapi dia lakukan. Jelas di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Oh, dia adalah orang yang bijaksana, orang yang melakukan firman Tuhan. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, Tuhan Yesus katakan sama dengan orang bodoh. Kita bukan orang bodoh kalau kita lakukan firman Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, disebutnya orang bijak. Walaupun apapun yang terjadi, 1000 sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, terkena penyakit sampah, saudara tidak akan takut. Kita tidak akan takut. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan ada. Keselamatan Tuhan itu nyata. Bukan kata orang, tetapi kita akan mengalaminya sendiri. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan sekali lagi. Bukan dibacakan 3 kali sehari Mazmur 91. Tapi lihat ayat yang ke-1, ayat yang kedua, yang suci hatinya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-14, melekat pada Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Dia yang layak menerima pertolongan Tuhan. Dan dikala ia berseru kepada Tuhan, ayat yang ke-15 dikatakan di dalam Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa. Kalau saudara berseru, Tuhan menjawab. Selama ini kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kita lihat ayat 1 dan 2. Apakah sudah kita hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan? Sebab kalau kita sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh hidup suci sesuai dengan firman Tuhan, jikalau kita berseru, bukan nanti bulan depan, bukan nanti tahun depan, jawabannya dikatakan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Orang yang percaya, orang yang hidup suci di hadapan Tuhan, bukan berarti dia lepas dari kesesakan. Ayat ini mengatakan, aku akan menyertai dalam kesesakan. Jadi kesesakan itu ada. Kesesakan bagi orang percaya, bagi orang yang suci, bukan sesuatu untuk menghancurkan hidupnya, tetapi itu adalah proses untuk membuat dia lebih tangguh lagi di hadapan Tuhan. Lebih kokoh lagi imannya kepada Tuhan. Dan dikatakan ayat selanjutnya, aku akan meluputkannya. Diluputkan dari kesesakan, diluputkan dari sampar, diluputkan dari sakit penyakit, diluputkan dari berbagai hal yang tidak kita harapkan. Dan memuliakannya. Kita akan bersuka cita karena Tuhan berjanji akan mengangkat kita. Kita lihat dalam Alkitab, mereka dimuliakan oleh Raja Ahasveros. Dia akan diangkat, diberi mahkota, diberikan jubah, hidupnya dihormati. Saudara, kalau percaya kepada Tuhan, hati suci, hati hidup benar, saudara akan diluputkan dari sakit penyakit dan dimuliakan, akan diangkat, akan menjadi orang yang terpuji, terkenal dan terhormat di hadapan dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa lagi untuk firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau kami hanya sekedar membaca saja, tetapi tidak merenungkan, tetapi kami tidak melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, jikalau kami mengaku orang percaya, orang beriman, orang yang tinggal dalam Tuhan, tapi hidup kami tidak suci. Ampuni Tuhan. Karena itu, basuh kami dengan darah-Mu. Ampuni kami atas segala salah dan dosa kami yang kami perbuat. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpinlah kami, peganglah kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan sabda-Mu dalam hati kami. Berkati setiap anak-anak-Mu atau setiap orang yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore hari ini. Damai sejahtera Tuhan Yesus, perlindungan, pertolongan, keluputan dari sakit penyakit,
Kau nyatakan dalam hidup mereka semuanya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.